teman-teman juga subscribe YouTube channel Mas Nabir kalau mau lihat lebih banyak tentang hidup di Magelang, di Semarang, di Malang, ya, di Jawa Tengah. Halo guys, wisata kemana Anda minggu ini? Kita sedang menuju ke sebuah tempat atau destinasi wisata di wilayah Kabupaten Magelang. Apalagi kalau bukan Puntuk Setumbu. Bukit Puntuk Setumbu merupakan salah satu spot terbaik untuk menyaksikan matahari terbit dengan latar gunung merbabu dan melihat megahnya Candi Borobudur di pagi hari yang terkurung lautan kabut. Tak heran jika akhirnya Puntuk Setumbu menjadi lokasi favorit menyaksikan sunrise bagi wisatawan asing dan juga spot favorit bagi para fotografer. Puntuk Setumbu merupakan sebuah bukit setinggi kurang lebih 400 meter di atas permukaan laut yang terletak di gugusan pegunungan Menoreh. Dulunya tempat ini merupakan ladang penduduk, namun setelah salah seorang fotografer mengabadikan gambar sunrise Borobudur nan apik dari tempat ini, orang-orang pun berdatangan untuk mengunjungi tempat ini guna menyaksikan sunrise. Wisatawan yang ingin menyaksikan keindahan Borobudur di kala fajar disarankan untuk tiba di tempat ini sebelum pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan perkiraan yang ada di kaki bukit, wisatawan harus trekking sekitar 15 menit untuk mencapai puncak. Tak jauh dari tempat parkir terdapat gazebo di mana wisatawan sudah bisa menyaksikan Borobudur dari kejauhan. Setelah tiba di atas, Anda akan melihat Puntuk Setumbu sesungguhnya. Puncak Puntuk Setumbu merupakan pelataran luas yang dikelilingi pagar pembatas. Di tempat ini terdapat rumah panggung, gazebo, dan kursi-kursi kayu yang bisa digunakan duduk menanti mentari terbit. Meskipun perjalanan trekking di pagi hari sedikit melelahkan, namun hal tersebut akan terbayar lunas saat Anda menyaksikan sapuan kabut Borobudur yang perlahan terangkat naik dan mentari yang muncul dari balik gunung dengan malu-malu. Dan hari ini saya menikmati keindahan Puntuk Setumbu. Bahkan saya ketemu dengan seorang kawan baru berasal dari Belarusia. Siapa namanya? Namanya adalah Daria, seorang gadis cantik yang saat ini sedang kuliah di Universitas Atmajaya jurusan komunikasi. Simak perbincangan kami yang sangat luar biasa ini. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya masih berada di Puntuk Setumbu, yaitu sebuah lokasi wisata untuk melihat sunrise di puncak gunung yang berada di daerah Magelang. Ini di samping saya seorang YouTuber dari Belarusia. Dari Belarus tapi tinggal di Jogja. Oke. Ya. Boleh kenalkan namanya siapa? Ya, pasti. Halo teman-teman. Nama saya Daria. Saya berasal dari Belarus dan sudah 1 tahun tinggal di Jogja. Saya kuliah di Atmajaya. Dan saya punya YouTube channel sama temanku Polina, namanya Gadis Manis. Oke, sekarang Daria, apa sih kesan pertama ketika Anda datang ke Indonesia? Pertama kali yang masuk, what your impression of Indonesia? Mungkin panas, ramai, dan pedas. Gitu ya, ramai, panas, dan pedas. Kemudian kalau situasi lingkungan sekitar seperti apa yang Anda rasakan? Kalau waktu pertama saya datang di Indonesia, saya itu tinggal di Jakarta. Dan kalau di Jakarta itu sangat beda daripada bahkan di Jogja. Kalau waktu pertama saya pergi ke Jogja naik kereta api, saya ingat, wow, pemandangannya dari window indah sekali. Wow, ada all this padi, ya, ada like gunung, daerah gunung. I thought like, wow, saya mau explore. Saya mau lihat lebih banyak, ya, dan waktu itu saya juga mulai mulai naik gunung
Karena di negara saya tidak ada gunung sama sekali. Ya, like datar saja semua. Daftar aja. Lalu seperti kehidupanmu berarti tuh daftar, Iya. datar aja. Datar aja, lurus-lurus aja gitu. Iya. Kemudian berikutnya, Anda terlihat sangat lancar berbahasa Indonesia. Itu berapa bulan belajar bahasa Indonesia? Itu lebih dari berapa bulan? Ya, mungkin in total itu kira-kira 2 tahun, tapi dengan break. Ya, tapi sekarang saya sudah hampir 1 tahun pakai bahasa Indonesia. Tapi saat di kampus saya pakai dua bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dan di negara saya kami punya bahasa sendiri, bahasa Belarus, dan saya sering pakai bahasa ini saat berbicara dengan orang tua atau teman-teman. Ini setelah melihat Indonesia seperti ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada makhluk bumi di seluruh dunia ini tentang Indonesia? Ya, khususnya buat teman-teman di negara di Belarus sana. Ya. Apa yang ingin Anda sampaikan ke mereka? Yang saya mau sampaikan itu, ayo teman-teman datang ke Indonesia. Itu negara yang indah sekali. Orang masyarakat lokal sangat ramah, ya, friendly dan humble dan baik hati dan selalu siap untuk membantu untuk turis dari luar negeri. Sama alam di sini, wow, luar biasa. Sama ada banyak pulau, ada banyak suku, jadi bisa belajar tentang budaya yang beda-beda, ya, tidak hanya budaya Jawa atau budaya Sunda, ada banyak. Luar biasa. Apalagi musik, pertunjukan semua, ya, art, seni, itu semua ada di Indonesia, semua beda dan menarik. Dan ayo teman-teman datanglah ke Indonesia. Datang ke Magelang, datang ke Jogja, datang ke Semarang. Ya. Sudah pernah ke Semarang? Semarang pernah 2 kali. Kemana saja? Itu market China. Ya. Di Sanggerahan itu. Dan di Kota Tua, ada gedung-gedung dari peninggalan Pemberawa ya. Nederland ya. Terus pengalaman apa yang paling berkesan ketika Anda berada di Indonesia, yang paling sampai sekarang masih terus teringat-ingat? Apa kebaikan penduduk lokal, apa tentang makanan, apa tentang suasana, tentang pernah dicurigai orang di jalan, pernah dijailin begitu, pernah tidak? Tidak. Belum pernah ya? Saya punya pengalaman yang baik aja di sini. Ya, tapi apa? Pengalaman yang paling berkesan apa? Mungkin waktu saya jalan ke Sumatera. Oh. Iya. Waktu itu saya sama teman kami itu sebenarnya nebeng. Dari Jogja sampai Medan sampai Danau Toba. Ya, dan waktu itu kami mau bertemu banyak. Kami bahkan 1 hari naik truk. Oh ya? Ya, sama Pak Deji dari Jakarta. Ya, yang bawa oksigen ke pabrik kertas di Pekanbaru. Ya. Dan waktu itu saya sama teman saya yang berasal dari Rusia, kami lihat orang Indonesia itu tidak penting gajinya mereka seperti apa, ya, tahu mobil mereka seperti apa. Mereka semua ingin membantu kami dan bagi pengalaman dan budaya mereka dengan kami. Luar biasa. That was so good. Gitu ya. Terus saat di Indonesia, apakah Anda di sini juga punya orang tua asuh? Apa itu? Orang tua asuh? Orang tua asuh? Itu maybe itu seperti apa? Ibu angkat, ayah angkat gitu. Punya tidak? Tidak. Apa itu? Maksudnya father tapi terasa saudara father. Orang lain seperti orang tua sendiri. Orang tua sendiri. Like orang tua angkat apa namanya? Kalau di Belarus apa namanya? Stepfather seperti kalau dalam bahasa Inggris. Stepfather, or godfather or something like. Like father, like mother, but not your mother, like not your kalau ibu atau ayah mungkin tidak, tapi saya punya banyak dosen yang sangat baik di kantor saya, kantor universitas saya. So we have mereka sangat baik kepada saya. Tapi yang mungkin penting saya bertemu di sini saudara Indonesia yang seumur kira-kira seperti saya, dan mereka like my brothers and sisters. Itu menarik sekali. Itu tidak penting agama mereka atau saya seperti apa atau pengalaman hidup atau apa. Tapi kami merasa sangat bersatu, punya minat hidup yang mirip, punya same interest.
Dan I think I'm so kaya dalam hal teman-teman di Indonesia, ya, like dalam hal like saudara Indonesia yang saya bertemu di sini. Terus ini kan salah satu alasan Anda datang untuk Indonesia kan kuliah. Kenapa ambil jurusan komunikasi? Bukankah di Belarus juga ada jurusan komunikasi? Ya ada, pasti ada. Oke. Kenapa komunikasi? Karena di dulu saya juga lulus dengan jurusan hubungan internasional di Polandia waktu itu. Tapi kenapa ilmu komunikasi di Indonesia? Ya pasti saya bisa ambil jurusan melanjutkan kuliah saya di Polandia atau di Eropa. Tapi kalau saya sangat tertarik tentang komunikasi antar budaya, dan kalau komunikasi antar budaya, menurut saya kita harus bertemu dan punya kontak dengan orang yang berasal dari budaya yang beda. Itu susah kalau di Eropa. Kalau di Eropa saya bisa bertemu dengan budaya yang mirip sama saya, sama budaya saya sendiri. Tapi kalau di Indonesia itu beda, dan itu how to say expands my horizons. My horizon menjadi lebih besar. So saya bisa bertemu di sini sesuatu yang baru, dan oleh karena itu saya bisa menjadi lebih cerdas mungkin. Yes, luar biasa. Terus gini, ini kan Anda kan lulusan Indonesia. Apakah ijazahnya nanti bisa dipakai di Belarus untuk mencari pekerjaan misalnya? Oh ya. Bisa. Ya? Pada saat ini menurut saya sudah tidak begitu penting Anda itu lulus dari universitas apa, dari negara apa. Gitu yang ya? penting itu pengetahuan dan keterampilan mungkin. Ya keterampilan komunikasi itu salah satu keterampilan yang sangat penting. Ya teman-teman, saya mengajak kalian ikut kuliah di Atmajaya ilmu komunikasi. Orang yang luar biasa humble, sangat ramah, pandai berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Meskipun ya agak meletot-meletot dikit kan tidak apa-apa. Yang penting kan kita paham. Dan beliau sudah memberikan kesan yang sangat luar biasa tentang Indonesia, tentang kesan yang baik, kesan yang bagus untuk masyarakat yang berada di Belarus sana. Dan jangan lupa teman-teman, subscribe channelnya dari Ya, yang saya tuliskan nanti di deskripsi video saya ini. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, dadah dan sampai jumpa. Teman-teman, ini kolaborasi pertama untuk saya sama Mas Nawir. Mas Nawir, ya. Mas Nawir bertemu sama saya di puncak dekat Candi Borobudur. Saya lupa namanya puncak ini. Punduk Setumbu. Yang ini ya. Punduk Setumbu. Ya. Susah ya kalau dalam bahasa Rusianya susah. Ya, dan Mas Nawir sangat fun, a lot of fun, ya. Dan dia mengajak saya ikut channel dia, dan saya sekarang mau teman-teman juga subscribe YouTube channel Mas Nawir kalau mau lihat lebih banyak tentang hidup di Magelang, di Semarang, di Malang, ya, di Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi silakan jangan lupa subscribe Mas Nawir. Terima kasih. Dadah.